Yang utama yang paling utama adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, kemudian ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, kita melakukan komunikasi dengan baik terhadap orang yang mungkin mencetuskan. Kalaupun tidak bisa, gitu, kita mencari bantuan orang sekitar untuk mengemukakan, mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik tentunya bisa mencegah ya, bahkan mencegah terjadinya keadaan stres. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Tentunya semua pekerjaan dipepetkan. Semua pekerjaan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya apa? Stres tinggi. Sehingga berbagai macam keluhan itu muncul gitu ya, ada sakit kepala, tidak bisa tidur, gelisah gitu dan lain sebagainya. Dan kita mencari alternatif pemecahan masalah gitu. Dimulai dari masalah yang paling ringan gitu. Yang paling ringan kita pecahkan, lalu selanjutnya bertahap sesuai dengan sampai pada masalah-masalah yang berat. Kemudian selanjutnya adalah ketika merasa terancam oleh kondisi, maka kita harus melihat dari berbagai sudut atau sisi gitu. Ketika kita menghadapi persoalan, tentunya kita lebih fokus terhadap sudut pandang kita menilai masalah tersebut atau melihat masalah tersebut gitu, sehingga kita merasa bahwa diri kita paling menderita, kita merasa bahwa tidak ada solusi yang terbaik. Itu karena kita melihat hanya satu sisi dari menurut diri kita saja. Coba kita keluar gitu. Keluar dari pola pikir tersebut, melihat dari sudut pandang yang lain. Dan ini kita akan menemukan bahwa kita bukan sebagai penderita gitu atau objek penderita, tapi kita berperan sebagai kendali gitu. Oh iya, ternyata situasinya seperti ini, mungkin dipandang orang lain seperti ini, sehingga saya merasakan hal seperti ini misalnya gitu. Selalu sehingga ketika melihat dari sudut pandang yang berbeda itu kita akan menemukan kebaikan-kebaikan di sana, kebaikan-kebaikan di sana sehingga timbul rasa syukur gitu. Oh iya ya, alhamdulillah, atau syukurlah ternyata kita tidak seberat yang kita rasakan gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya mohon maaf di sini apabila ada teman-teman atau rekan-rekan yang non muslim gitu, saya mengambil contoh-contoh atau solusi-solusi berdasarkan agama Islam ya, karena memang latar belakang saya Islam gitu dan saya agama Islam, saya mohon izin untuk memaparkan berdasarkan agama Islam. Saya yakin agama manapun akan memberikan solusi terbaik gitu, dan yakin akan Tuhannya gitu ya. Yang pertama yang paling harus kita ingat adalah ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, permasalahan atau apapun, itu merupakan ujian dari Tuhan, ujian dari Allah gitu. Kalau umat Islam itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walana beluannakum bisyai'in, dan seterusnya ya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, di sini kita yakin bahwa Tuhan Allah itu akan memberikan ujian kepada kita. Bahwa semuanya itu segalanya dari Allah. Segalanya itu Allah berikan untuk kita. Contohnya pandemi ini membuat kita takut. Mungkin tidak bisa, banyak di antara teman-teman di sekitar kita yang tidak mampu untuk mencari nafkah sehingga bisa kelaparan, kemudian kekurangan harta, bahkan terguncang jiwanya gitu. Bahkan buah-buahan pun menjadi
mahal gitu. Nah, bagaimana solusi yang Allah berikan gitu? Yaitu sabar. Gitu. Sabar itu apa sih? Gitu. Sabar itu bukan diem aja, menerima aja, bukan gitu. Tapi ikhtiar mencari solusi, melihat dari sisi mana kita bisa memandang gitu, mencari sisi-sisi yang positif. Gitu. Kemudian surat Quran surat At-Taghabun ayat 11 yaitu surat 64 ayat 11 tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini kita yakin bahwa semua musibah, semua ujian itu adalah izin Allah. Allah berkehendak atas segalanya dan Allah Maha mengetahui kemampuan hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Ketika hambanya meminta kembali kepada Allah, gitu, beriman kepada Allah, kita yakin bahwa karena Allah yang memberi segalanya dan kita kembalikan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Untuk apa? Untuk melihat dari sisi yang berbeda. Untuk melihat keluar dari sisi yang berbeda. Tapi tidak serta-merta begitu saja gitu. Kalau kita tidak berusaha dan kita tidak mau melakukan hal itu. Kalau intinya kita harus berusaha. Kita mau melakukan hal itu. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut saya seperti ini, bagaimana menurut orang lain? Atau bagaimana menurut pandangan yang lain? Gitu. Sehingga Allah akan memberikan petunjuk yang benar untuk kita, bagaimana cara kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian, nah, dalam mencari sisi positif ini, gitu ya, tentunya kita melihat ada kalau seseorang yang sedang ditimpa musibah itu kecenderungan untuk melihat dari sudut pandangnya sendiri gitu. Bahwa aduh, kesulitan yang saya hadapi, aduh ini masalahnya nggak ada habis-habisnya, atau masalah itu nggak ada solusinya gitu. Padahal kalau menurut Islam itu ada di Quran surat Al-Insyirah ayat 6 gitu. Mungkin sudah pada hafal ya kalau teman-teman yang muslim itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali disebutkan di surat tersebut gitu. Sesungguhnya ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta ini ma'a itu beserta ya. Beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yusron itu bersifat umum sehingga kemudahan itu mudah untuk bisa dalam jalan apapun gitu. Umum, bisa melalui cara apapun gitu. Berbeda dengan al-usra. Al-usra itu bersifat spesifik karena ada alif lam kalau menurut ilmu ini ya, ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu shorof itu hal yang khusus, spesifik, dan itu kalau kesulitan itu ternyata sudah pernah atau sudah dikenali oleh kita, hanya saja gitu diri kita itu terkadang kurang mau untuk membuka diri bahwa kesulitan itu sebetulnya ada jalan keluarnya gitu. Hanya kita enggan untuk membuka bahwa hal ini ada jalan keluarnya. Seolah-olah semua tertutup, akhirnya yang tampak adalah kesulitannya saja. Padahal antara kesulitan dan kemudahan itu seperti 2 mata koin yang saling berseberangan gitu. Ketika kita melihat yang sebelah sini adalah kesulitan, yang sebelah muka sebelahnya adalah kemudahan gitu. Kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi sebelah sini, kita akan menemukan kesulitan dan terus kesulitan. Tapi coba kita keluar dari sini, kemudian kita cari dari sisi yang lain, akan tampak kemudahan. Gitu. Itulah pertolongan Allah yang diberikan ketika kita
berusaha, berikhtiar untuk mencari dari sisi yang lain. Itulah mencari sisi positif. Kemudian setelah kita mendapatkan sisi positif, gitu, kita akan merasakan bahwa kita bukan seseorang yang paling menderita, gitu, bukan seseorang yang selamanya tidak disayangi, gitu. Tuhan tidak akan merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berpihak kepada saya. Kenapa saya sudah beriman, sudah beribadah, sudah melakukan hal-hal yang menurut Tuhan itu baik, gitu, tapi saya tetap menderita? Tidak seperti itu. Akhirnya apa? Akan mendapatkan kecerahan atau solusi-solusi yang membuat dia lebih nyaman, lebih tenang, sehingga timbullah rasa syukur di situ. Alhamdulillah, saya di sini lebih baik, gitu. Saya di sini merasakan lebih nyaman. Ternyata orang-orang di sekitar saya itu lebih banyak yang menderita, gitu. Itu bisa saja terjadi. Tergantung dari sudut pandang kita. Yang selanjutnya adalah karena kita merespon emosi yang muncul akibat keadaan stres tersebut dengan cara relaksasi. Nanti Mbak Hana tuh bisa tuh sharing, Mbak Hana, bagaimana cara relaksasi, melakukan senam pernapasan, kemudian melemaskan badan-badan, bagaimana pikiran kita agar tenang, tarik nafas. Bisa juga dengan sesi sharing, ya. Sesi sharing itu biasa Mbak Hana lakukan. Biasanya kalau di sesi terapi atau konseling, ya, curhat. Hati-hati dalam curhat ini, pilih orang yang jangan sembarangan, gitu. Pilih orang-orang yang memberikan solusi terhadap kita. Solusinya bukan kita pilih yang selalu berpihak kepada kita, gitu, tapi memberikan solusi yang terbaik itu buat kita. Itu yang paling penting. Biasanya kita ingin curhat itu pada orang yang pro dengan kita, misalnya ada permasalahan keluarga, kemudian kita curhat kepada teman, kita lebih memilih teman yang, oh iya memang benar seperti itu, kamu kamu di pojokan sama suami kamu, misalnya seperti itu. Kita lebih nyaman curhat kepada orang yang seperti itu karena merasa bahwa dia ada di pihak kita. Padahal untuk pemilihan orang-orang yang dicurhati ini itu harus hati-hati, gitu. Harus hati-hati agar tidak salah dalam referensi untuk keputusan kita. Meskipun akan kembali kepada keputusan tetap ada di tangan kita, tapi kita juga dalam keadaan kondisi yang stres juga memerlukan arahan-arahan yang jelas dan arahan-arahan yang benar, gitu. Curhat pun harus lihat-lihat orangnya, gitu. Dan lakukanlah aktivitas sehingga menurunkan emosi negatif, gitu ya. Aktivitas ini apa saja? Seluruh aktivitas yang bermanfaat. Di sini, nah, dalam tema kan ada lebih produktif, gitu ya. Aktivitas yang produktif adalah ternyata aktivitas yang bermanfaat. Bermanfaat mungkin dari awal produktif itu kita konotasinya menghasilkan uang, ya. Ternyata tidak hanya seperti itu. Kalau terlalu sempit menurut saya ketika produktif diasumsikan sebagai menghasilkan uang, gitu. Padahal tidak seperti itu. Produktif artinya bermanfaat, gitu. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi sekitar. Bahkan kita kenal pelukis Van Gogh, ya, melukis mungkin bukan sekali dua kali, gitu. Van Gogh itu penyintas, ya, seorang penyintas bipolar yang melukis itu bukan hanya sekali dua kali, bahkan mungkin ribuan, tapi dengan semangatnya dia berkarya, memberikan manfaat, dia mencurahkan isi hatinya melalui lukisan-lukisan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu melalui lukisan, hingga
akhirnya suatu hari mendapat apresiasi yang luar biasa, bahkan bisa terjual dengan harga 3,5 M dalam satu lukisan gitu. Itu menjadi bonus sebetulnya bagi kebermanfaatannya gitu. Yang penting adalah bermanfaat. Bagaimana aktivitas-aktivitas kita bermanfaat, bisa memberikan kemanfaatan bagi sekitar gitu. Contohnya kalau misalnya orang dengan penyintas itu tidak bisa berpikir dengan lebih jauh gitu ya, secara detail, hanya bisa membantu ibu membereskan rumah, misalnya seperti itu juga merupakan suatu aktivitas yang bermanfaat, membantu pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya, bukan pekerjaan yang enteng-enteng saja, gampang gitu, bisa sambil nyambi-nyambi di rumah, ternyata tidak. Itu butuh keseriusan dan butuh waktu, butuh tenaga. Kita harus menghargai hal itu. Sehingga aktivitas bermanfaat ini dalam Islam itu ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ya, ketika ayat 7 dan 8, sesungguhnya yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Nah, di sini amal soleh berarti kan bermanfaat gitu. Sesuatu yang kita lakukan bermanfaat itu termasuk amal soleh, dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa gitu, yaitu surga Aden, di mana surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian orang-orang yang beramal soleh itu kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Itu semua balasan dari Allah. Bagaimana kita bisa terlepas gitu ya, bisa tidak mau bermanfaat bagi orang lain atau tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga menjadi amal soleh gitu. Kalau kita abai kalau kita tidak menggantungkan harapan tersebut terhadap janji Allah gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa aktivitas itu hanya aktivitas kita saja yang menghibur, itu terlalu dangkal bagi kita, sehingga kita harus naik nih gantungannya gitu ya, harus naik targetnya, bahwa kita melakukan aktivitas itu agar bermanfaat dan agar mendapat ridho Allah sebagai amal soleh gitu. Dan kemudian dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni, ini penggalannya wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini sudah lengkap sebenarnya dalam Islam itu, panduannya sudah jelas gitu, bagaimana kita harus berproduktif gitu. Hidup produktif, bermanfaat gitu, sehingga aktivitas itu membuat kita teralih dengan stres-stres yang kita alami. Bukan hanya teralih, sebetulnya mengobati, dan kita mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kalau misalnya kita tidak ada istirahatnya, kita lelah, kita terus memikirkan hal tersebut, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa senang dalam diri kita akan merasa sulit untuk menemukan solusi. Dan kita akan sulit menemukan syukur di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah respon fisik atau tubuh. Bagaimana caranya kita mengendalikan stres tersebut dengan cara olahraga, kemudian meminum suplemen bila perlu, karena ini masih masa pandemi ya. Kemudian kalau memang tidak bisa mengatasi, silahkan konsul kepada ahli. Konsul kepada ahlinya, bisa periksa ke dokter, bisa ke psikolog seperti Mbak Hana di sini, atau ke konselor-konselor lain. Banyak komunitas-komunitas yang bisa memberikan support untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan mudah-mudahan suara saya tidak hilang timbul ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dok suaranya. Jelas dok. Bagus. Terima kasih ilmunya ya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Lain waktu diundang lagi ya dok. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan Allah menakdirkan ya Bu dan memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin dokter. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih dokter atas pemaparannya yang menyejukkan. Saya mendapatkan banyak insight gitu ya. Khususnya yang poin terakhir tadi tentang produktif itu tidak selalu berkaitan dengan uang gitu ya. Apalagi dewasa ini gitu ya, baru-baru ini, sekarang-sekarang ini tuh banyak isu-isu tentang ibu rumah tangga gitu ya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki kayak gitu. Padahal tugasnya berbeda, kodratnya berbeda, dan itu memicu banyak sekali perdebatan gitu. Dan ibu rumah tangga itu dipandang tidak produktif karena hanya di rumah saja kayak gitu, ngerjain pekerjaan rumah yang itu aja kan rutinitas sehari-hari kayak gitu, cuci piring, ngepel, nyapu, cuci baju kayak gitu. Padahal kalau dikerjain itu rasanya nggak selesai-selesai gitu, dari pagi sampai tidur lagi kayak gitu. Terus dan saya makin meyakini, juga menyadari kalau menjadi ibu rumah tangga tuh juga perlu ilmu gitu. Ilmu itu yang akan membuat kita menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih sabar gitu. Ikhlas untuk menjalani peran gitu, sabar menghadapi tuntutan sehari-hari kita kayak gitu ya. Dan bisa benar-benar meyakini kalau kita tuh mengerjakan ini untuk kebermanfaatan, untuk meraih keridoan seperti itu gitu, dan kita bisa menjalaninya dengan bahagia. Baik, sebenarnya sesi selanjutnya adalah tanya jawab gitu ya. Cuma sebelum berlanjut ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi sebelum berkurang gitu ya pesertanya, diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama dengan pembicara kita. Dan untuk panitia yang bertugas capture, silakan dipersiapkan juga ya. Kita sambil menunggu teman-teman mengaktifkan video. Silakan. Siapa panitia yang bertugas? Nabila ya? Siapa yang akan capture? Tolong dihitung ya. Yang capture. Apa tuh jadi tugasnya? 1, 2, 3. Mbak Evi-nya masih belum nyala on cam-nya. Oh. Siapa? Slide 2, 1, 2. Selanjutnya. Apakah sudah selesai? Slide 4. 1, 2. Sudah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang bertugas.
sambil teman-teman ini karena sebentar lagi sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Kemudian kepada panitia untuk bertugas memilihkan pertanyaannya ya. Kalau cukup bisa dijawab semua. Selanjutnya sebelum kita masuk ke tanya jawab sambil dipersiapkan jawabannya, pertanyaannya ditulis di kolom. Kita akan ada yang akan ditayangkan dulu ya. Ada pemutaran video dari 3 komunitas. Silakan untuk share screen pada panitia. Maaf, sepertinya ada kendala teknis ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Bogor lumigar mekar, beber layar, tarik jangkar. Bogor naratas jalan, pangwangunan Karaharjan. Dinu kiwari ngancik nu bihari, sejak ayeuna sampereun jaga, tatapakan pajajaran, dalingdingna Siliwangi, ngadegang jeur kota Bogor. Bogor lumigar mekar, beber layar, tarik jangkar, Harjan. Ya, itu tadi perkenalan dari komunitas yang pertama ya, Lumigar Bogor Family. Itu berfokus pada ketahanan keluarga. Jadi tingginya angka perceraian dia dikhawatirkan akan merusak generasi yang di bawahnya. Jadi Lumigar ini concern di sana bagaimana bisa menjaga ketahanan keluarga begitu. Dan ada wadah semacam wadah konsultasi di dalamnya untuk bagaimana sharing dan kemudian ada edukasi-edukasi juga bisa dilihat di Instagramnya ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Lumigar Bogor Family. Selanjutnya, apakah ada video lain?
Oh, baik. Mungkin pemutaran videonya dipending dulu. Kita lanjut saja ke acara yang penting ini. Pemutaran video juga penting ya. Tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik, saya bacakan ya, Dok. Dari Mbak Hana. ya. Oke, dari Azmi Rifayani. Dokter, saya mau bertanya bagaimana cara saya sebagai penyintas untuk bisa berbaur dengan masyarakat luas. Karena stigma negatif tentang ODGJ masih lekat. Saya tak bisa bekerja karena stigma. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silahkan, dokter. Masya Allah, Azmi Rifayani ya. Azmi, Masya Allah gitu ya, sebetulnya Allah memberikan posisi yang istimewa kepada Azmi untuk berjuang. Karena perjuangan itu selalu Allah berikan nilai pahala gitu ketika Azmi berusaha dan bertekad bahwa ini adalah ibadah gitu ya Azmi ya. Tidak ada hal yang sia-sia gitu. Dan yang paling utama adalah gitu. Ingat tadi, produktif bukan berarti bekerja di luar gitu ya. Meskipun nanti kerja-kerja kita akan melahirkan reward dari sekitar, itu adalah bonus dari Allah gitu. Yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang sekitar. Stigma memang saat ini memang sangat kental sekali gitu terutama di Indonesia ya, di seluruh belahan Indonesia. Di Jawa Barat juga masih seperti itu. Menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak mampu apa gitu, tidak bisa berkarya, tidak bisa berkreasi atau tidak bisa bekerja gitu. Bahkan mungkin mereka ketakutan dengan kata-kata atau statement tentang orang dengan gangguan jiwa. Tapi gitu, kita buktikan Azmi gitu, bahwa kita sudah terkontrol dan kita bisa berkarya, kita bisa melakukan apapun. Yang paling penting adalah satu, produktif, bermanfaat bagi sekitar, bermanfaat untuk diri sendiri. Antara lain, bermanfaat untuk diri sendiri antara lain apa? Kita tidak hanya melihat sudut pandang bahwa orang lain itu menilai saya ODGJ. Saya tidak bisa bekerja, tidak seperti itu. Apapun bisa dilakukan. Di rumah juga bisa dilakukan. Buktikan bahwa diri kita bisa bermanfaat. Sekarang Azmi punya media sosial gitu ya, bisa berbagi bagaimana cara Azmi tetap terkontrol, tetap berkonsultasi kepada psikolog atau konselor yang Azmi kontak selama ini gitu. Itu bisa bermanfaat bagi teman-teman Azmi. Dan hal itu yang akan mengundang nanti rahmat Allah dan mengundang rezeki-rezeki yang luar biasa kepada Azmi gitu. Ya. Insya Allah ya Azmi tetap semangat dan perluas pemahaman bekerja itu atau perluas pemahaman produktif itu bukan hanya masalah uang, tapi bermanfaat. Kebermanfaatan itu akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Keberkahan itu bukan hanya dari masalah rezeki gitu. Keberkahan itu adalah sesuatu hal yang lebih tinggi dan lebih mulia nilainya gitu. Dan tidak akan didapatkan secara materi gitu ya. Secara materi, kalau keberkahan itu materi, mungkin kalau materi atau dalam bentuk uang itu akan serba kurang dan akan minta tambah. Tapi kalau bahagian itu tidak akan ternilai. Kita akan merasa nyaman, merasa tenang, dan kita akan hidup dengan bahagia. Seperti itu. Terima kasih Mbak Hana. Mudah-mudahan Azmi dapat difahami ya. Tetap semangat. Penyintas tidak menjadi akhir dari segalanya. Gitu. Penyintas adalah seorang yang berjuang sama seperti penderita penyakit yang lainnya, diabetes, hipertensi, kemudian penyakit stroke dan lain sebagainya.
tetap semangat. Karena kita masih berjuang nih. Indonesia yang seperti ini harus bangkit dari keterpurukan. Dan Azmi harus menjadi pelopor dari kebangkitan itu ya Azmi ya. Insya Allah ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Begitu ya, Kak Azmi. Kalau saya cermati juga ada banyak support group begitu ya dokter ya. Jadi ada apa yang komunitas-komunitas gitu seperti peduli skizofrenia gitu, tentang yang bipolar dan lain-lain. Mungkin bisa Bisa gabung ya bisa ya. mungkin sudah Karena join juga sih. Azmi tidak sendiri gitu. Iya, Masih betul, banyak yang betul. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya eh, dari Diah Purnama Sari. Anak yang tiba-tiba muncul gangguan perilaku, padahal di rumah kondisi psikologisnya terjaga, lingkungan keluarga baik. Bagaimana mengatasinya, Dok? Usianya 14 tahun. Baik, terima kasih Bu Dia Purnamasari. Untuk anak sendiri, kita harus melihat dari berbagai faktor ya, Bu Dia, bukan hanya dari kondisi lingkungannya, psikologis yang terjaga, pola asuhnya, juga mungkin ada memang yang dinamakan gangguan-gangguan yang memang muncul gitu pada anak, seperti anak-anak dengan hiperaktivitas itu akan seperti anak nakal yang sulit dikendalikan, padahal bukan gitu. Mereka itu karena kehilangan atensi atau kehilangan perhatian, bukan ya, nggak ada gangguan pemusatan perhatian sehingga ada juga hiperaktivitasnya gitu. Jadi kita tidak bisa melabel gangguan perilaku tersebut sebagai sesuatu hal yang nakal. Ingat gitu. Tidak boleh melabel. Kita hindari untuk stigmatisasi terhadap anak sendiri gitu. Boleh silakan berkonsultasi dengan psikolog, boleh, psikiater juga boleh gitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diterapi, datang ke psikiater juga bisa. Karena tersebut mungkin akan mengganggu anak di masa depannya gitu ya, gangguan belajar, hal-hal yang terpengaruh juga lingkungan luar, sebetulnya bukan lingkungan pribadinya, bukan lingkungan keluarga gitu, lingkungan luar, teman-temannya dan lain sebagainya. Biasanya anak itu lebih bisa komunikasi dengan yang lain gitu, apalagi usia 14 tahun itu membutuhkan peer group ya, betul-betul senang sekali dengan komunitasnya gitu. Dia lebih bela-belain dengan komunitasnya dibanding dengan orang tuanya sendiri karena dia sudah asik dengan dunia luar. Jadi mohon untuk konsultasi saja Bu Dia ya. Kita periksa ada instrumen-instrumen, Bahana juga ya, mungkin Bahana banyak instrumen untuk anak ya, kenapa anak berperilaku seperti itu, sehingga bisa di-assess tuh, di-assessment, diperiksa gitu, apa yang terjadi pada anak Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ini tadi dokter Nia sempat menyebut bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu ya. Jadi di sini teman-teman ada yang masih baru-baru dengar gitu atau ya sudah pernah dengar sebelumnya, saya mau mengulang kembali. Jadi kalau psikolog tuh sama psikiater beda ya. Kalau psikolog itu kuliahnya psikologi gitu, S1 psikologi, S2 magister profesi psikologi. Kalau psikiater itu sarjana kedokteran, kemudian lanjut spesialis kedokteran jiwa, begitu ya dokter ya. Oh, kalau saya sendiri masih baru sarjana psikologi dok, belum jadi. Mudah-mudahan jadi nanti profesi ya psikolog klinis. Amin. Insya Allah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya dok, ini dari Dea dari Depok. Saya merupakan anak dari keluarga yang kedua-duanya bekerja sejak kecil, sudah jauh dari orang tua. Nah, saya sudah beranjak dewasa, ingin berdiskusi perihal masa depan saya, yaitu menikah. Namun, karena tidak bisa ngobrol sedari kecil, jadi canggung untuk memulainya. Kira-kira terapi mental apa yang bisa saya lakukan agar bisa berani bicara kepada kedua orang tua saya? Ya, semoga berkenan menjawab. Gitu, dok. Ya.
Subhanallah ya Mbak Dea dibesarkan merasa dibesarkan sendiri gitu ya, karena memang sangat sibuk orang tuanya. Tentunya orang tuanya sibuk itu bukan untuk orang lain, tapi untuk Mbak Dea sendiri ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah Mbak Dea untuk berusaha membuka diri karena merasa canggung gitu, merasa tidak nyaman, tidak terbiasa. Mungkin selama ini Mbak Dea diasuh sama siapa? Apakah sama orang tua, sama nenek atau kakek atau sama tante atau sama pengasuh gitu ya. Yang pertama boleh cari mediator Mbak Dea. Itu kalau memang canggung untuk langsung curhat kepada orang tua, apalagi ini berkaitan dengan masa depan yang bukan hal yang mudah ya untuk berkeluarga ya, menentukan itu hidup yang betul-betul kehidupan yang serius untuk dijalani gitu. Jadi boleh cari mediatornya kalau memang Mbak Dea dekatnya misalnya dengan nenek atau dengan tante atau dengan om, boleh bicara dulu sama om, sama tante, sama nenek gitu, agar menjadi mediator bagi Mbak Dea untuk berkomunikasi dengan orang tua Mbak Dea. Tentunya nanti dengan seperti itu akan ada aksi akan ada reaksi juga dari orang tua Mbak Dea untuk mengatasi hal ini ya. Kan seperti itu. Yang kedua juga tak lupa berdoa ya Mbak Dea, meminta sama Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Niat Mbak Dea berkeluarga itu tentu akan mendapat merupakan suatu kebaikan gitu dalam sisi agama Islam ya, kebaikan dari sisi agama Islam, dan itu bernilai ibadah, dan kita yakin bahwa sesuatu yang bernilai ibadah itu pasti Allah mudahkan. Berikan jalan segalanya untuk Mbak Dea gitu. Tapi ya itu, boleh meminta mediator. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi menggunakan mediator begitu ya dokter ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya masih banyak, nanti insya Allah dipilihkan. Kita melanjutkan pemutaran video dulu ya dok, yang tadi belum sempat diputar. Silakan kepada panitia. Berawal dari sakit COVID-19 berat yang dialami hingga saturasi anjlok ekstrim mencapai angka 55 dan diambang kematian, namun berhasil sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Haji Dedi Soeharto menemukan Promes, protokol mentalitas sembuh, bersama sahabatnya Ustadz Zakaria Khobir, seorang anggota Komisi Dakwah MUI Pusat. Berdua menyebarkan Promes untuk menyembuhkan para terpapar COVID-19 melalui buku dan PDF Promes 10 Jurus Sembuh dengan Bahagia, dan webinar-webinar bersama Habib Nabil Al-Musawwa, Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Haji Ahmad Zubaidi dari MUI, Habib Alwi Abdurrahman Al-Habsyi, Kiai Haji Dr. Sodikun MSI, dan Dr. Jamaluddin Malik, Gus Baha, dan Syekh Ali Al-Jufri, ulama internasional, serta melalui pelatihan-pelatihan kawan Promes secara online, juga melalui novel Samudra Pesona, dan berikutnya akan menggandeng Deddy Corbuzier serta acara bedah buku yang menghadirkan ketua-ketua MUI provinsi, kota, dan kabupaten. Kini Promes telah menjadi gerakan dengan nama Pergerakan Sosial Nasional Promes atau Pesona Promes. Pesona Promes beralamat di Bogor dan di www.pesonapromes.com. Bagi yang ingin turut mendukung Promes, silahkan kirimkan donasi ke rekening BRI nomor 05070 100 470 2501 dan konfirmasi ke WA 08979 560 850. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Baik, begitu ya. Dari komunitas yang kedua. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab lagi. Banyak pertanyaannya dok. Alhamdulillah, berarti itu ya, senang
komunikasinya jalan nih gitu. Tertarik ya sama temanya. Oke. Mungkin ini dulu ya. Dari Ibu Sukarti. Maaf sebelumnya izin bertanya dokter, bagaimana cara mengatasi atau meyakinkan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa agar dia tetap aktif, bersemangat dan tidak merasa mager. Berarti ini dari sisi caregiver-nya gitu ya dok ya. Silakan. Insyaallah karena ini adalah caregiver ya yang terus berjuang bersama saya juga teman-teman yang lain di lapangan, berusaha untuk membangkitkan semangat kepada para penyintas. Gitu. Memang ada beberapa penyintas yang terkait dengan karena masih apa ya, itu diatasi dulunya. Kalau misalnya malunya karena apa? Apakah karena ada depresinya menonjol gitu, yang masih itu berarti ya, gali dulu apa minat apa itu, malu kenapa, yang pas dasar gitu. Dok, suaranya putus. Oh iya, ini mungkin ininya internetnya lagi turun ya, sebentar. Saya lihat bandwidth-nya. Ya, halo. Jelas sekarang? Jelas. Atau masih putus-putus? Enggak sih, sekarang udah enggak. Jadi di kali dulu apa yang Masih putus-putus, Bu. Putus-putus. Oh, putus-putus lagi. Masya Allah. Terus lagi sebentar. Di sini karena mendung ya di Tasik ini, dari pagi hujan mungkin agak terkendala. Bagaimana sekarang? Masih putus-putus nggak? Sudah jelas dong. Jelas, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan lebih baik ya ininya. Mudah-mudahan Allah baik. Jelas ya? Gimana jelas? Atau kresek-kresek? Kita ke atas yang berapa nih ya? Mau ke atas yang berapa? Coba lagi dok. Nggak jelas. Apa tambah nggak jelas? Oh, ini alamatnya yang terakhir ya. Jelas sih. Ya, kecil suaranya. Besar sih suaranya. Ya, coba sekarang. Ada ya suaranya. Lebih jelas yang ini. Iya, jelas. Ya. Ya tadi ya Mbak Hana, Iya. Mbak Sukarti. Bu Sukarti ini ya kita gali dulu. Kita lihat dulu potensi yang dimiliki oleh penyintas tersebut gitu. Potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh penyintas tersebut terkait dengan yang ditanya oleh Bu Sukarti bertanya pada dokter atau psikolog. Kayaknya efek video ini nyalakan kali ya. Masih suaranya masih putus-putus. Mungkin karena video semua on kali jadi agak. Apa mau panitia apa di cam dulu beberapa peserta melancarkan acara webinar? Silakan kepada yang on cam untuk menonaktifkan kameranya. Begitu ya. Terima kasih tadi masukannya. Silakan dokter. Ya, Bu Sukar bertanya kepada dokternya atau psikolog menangani tersebut potensi
data tersebut untuk kita Iya, Dok. tidak hidup. Terus ya, Maaf ya, Dok. off udah mudah bantu, mohon maaf. Silakan, Dok. Gimana? Bagaimana Hana? Wah. Masih putus-putus juga, Dok. Bagaimana ya? Boleh minta waktu 3 menit untuk Silakan, Dok. Iya, silakan, Dok. pemutaran video ya. Iya, silakan. Kalau mau pemutaran video atau apa boleh Mbak? Ya, baik. Baik, kepada panitia, ada pemutaran video. Silakan ditayangkan videonya. Komunitas teman curhat adalah komunitas yang dibentuk untuk menjadi alternatif wadah milenials untuk beraktivitas. Kegiatannya berfokus pada isu kesehatan mental dan manajemen diri. Dalam keberjalanannya, teman curhat memiliki tim yang terdiri dari divisi program yang merencanakan program yang kreatif dan inovatif serta membuat strategi program yang efektif. Selanjutnya, divisi Public Relation yang menyediakan layanan partnership bersama teman curhat. Selanjutnya, divisi konten kreatif yang akan mengelola dan membuat konten untuk di media sosial teman curhat. Ya, terima kasih videonya, teman curhat. Oh, kalau saya dengar-dengar, teman curhat ini lagi open recruitment untuk pengurus baru. Jadi untuk direkrut di divisi program, konten, dan satu lagi public relation, dan ada satu lagi yang baru dibuka ini untuk kepada teman-teman konselor begitu ya, yang kuliah ya psikologi, yang sudah lulus psikologi dan pernah mengambil mata kuliah bimbingan konseling atau dari jurusan bimbingan konseling untuk menjadi konselor di teman curhat. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan teman curhat, itu menjadi wadah edukasi maupun konseling, silakan mendaftar, bisa dicek di Instagram teman curhat. Gitu. Baik, saya hubungi kembali Dokter Nia, apakah sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kayaknya sih lancar ya, semoga ya Dok. Mudah-mudahan ya. Ini lagi minta perhatian, caper ini wifi-nya. Silakan Dok. Ya, mohon bantuannya ya Mbak Hana karena chat saya hilang semua nih. Oh iya. Ya, nanti mohon maaf, mohon dipandu ya pertanyaan-pertanyaannya karena tadi hilang semua, saya keluar. Tadi Bu Sukarti ya? Ya, Bu Sukarti. Iya. Ya, baik. Tadi Bu Sukarti bertanya gitu, bagaimana mengatasi penyintas yang malu, yang minder gitu ya, aktivitasnya sehingga diam di rumah. Itu harus digali dulu ya Bu ya. Boleh minta, di sini kan ada komunitas Lumigar Bogor, kemudian Promes ya? Ya, Promes. Ya, Promes, teman curhat. Ini bisa menjadi media sebetulnya untuk menggali apa yang terjadi pada pasien ibu gitu ya. Silahkan. Apakah memang kalau memang ternyata kendalanya adalah gejalanya masih dominan gitu, itu bisa minta psikiaternya untuk mengkaji ulang
ya, terkait penyakitnya gitu. Jangan-jangan masih ada depresinya tuh sehingga dia nggak pede keluar gitu ya, tidak mau, nggak minder, tidak percaya diri gitu. Hal tersebut bisa dilakukan. Mungkin itu, atau bisa juga bertanya kepada psikiater atau ke komunitas-komunitas terkait dengan kapasitas penyintas yang ibu ampuh gitu ya, ibu sebagai caregiver-nya. Jadi bisanya apa gitu, kemungkinan pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok untuk penyintas tersebut. Jadi bisa dikonsultasikan, dikomunikasikan sehingga tepat, tidak melebihi kemampuannya gitu. Kemampuannya misalnya kemampuannya A, kita kasih pekerjaan C gitu. Itu tidak, kurang tepat sehingga akan membuat dia lebih minder lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Dokter Nia. Oh, ini ada screen share lagi. Oh, ini dia. Menyambung pertanyaan yang tadi, Dok. Kadang-kadang tuh dari caregiver ataupun dari ODGJ-nya sendiri itu bertanya tentang, jadi khawatir kalau harus mengkonsumsi obat sepanjang hidup gitu. Nanti takut kecanduan lah atau takut ketergantungan obat gitu. Itu bagaimana, Dok, menjawabnya? Ya, karena untuk obat sendiri ya berbeda ya antara ODGJ dengan ODMK gitu. Kita harus tahu tuh ada ODGJ, ada ODMK gitu. Kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat, itu ada prosentasenya 30% sembuh sempurna gitu ya, tidak meninggalkan bekas sehingga dia bisa lepas sembuh tanpa obat, 30% lagi sembuh dengan pengobatan, perbaikan, dan 30% lagi dinyatakan tidak bisa sembuh gitu. Jadi memang ada prosentase berdasarkan penelitian ini seperti itu untuk ODGJ ya. Tapi untuk ODMK sebetulnya harapannya luas. Sementara ODMK sendiri di Indonesia itu mencapai 6,1% dari penduduk Indonesia ya, sekitar 11 juta jiwa ya. Gitu. ODMK ini ODMK apa, Dok? Orang dengan masalah kejiwaan. Ya seperti tadi, ada depresi, ada kecemasan, ada kekhawatiran, fobia, dan lain sebagainya. Fobia sosial, gitu ya, itu masuk ke ODMK, gitu ya. Kalau ODGJ itu sudah ada gangguan jiwa berat, ada psikotiknya, halusinasi, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita kelompokkan, gitu. Tidak bisa kita samaratakan, gitu ya. Diagnosisnya apa dulu, gitu. Dan sebetulnya pemberian obat-obat antipsikotik atau obat-obat jiwa itu bervariasi ya, dan saya yakin tidak menimbulkan ketergantungan sebetulnya. Kalau kita harus paham apa arti ketergantungan gitu. Kalau ketergantungan itu kita diberikan obat, dosisnya harus terus naik gitu untuk mendapatkan kestabilan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dosisnya bertambah turun semakin sedikit, dengan dosis sedikit saja kondisinya stabil, itu bukan ketergantungan. Karena gejala-gejala pada gangguan jiwa atau masalah kejiwaan itu berkaitan dengan fungsi hormon di dalam otak. Ada fungsi hormon dopamin, serotonin, norepinefrin, kan itu semua hormon-hormon yang kaitannya dengan emosi dan perilaku, kemudian juga pikiran ya pada seseorang gitu. Kalau misalnya sel-sel dalam otaknya sudah mengalami kerusakan, sementara kita tahu bahwa sel saraf itu tidak bisa beregenerasi atau tidak bisa pulih, gitu, sehingga keseimbangan hormon tersebut yang diproduksi oleh sel-sel dalam otak itu akan terganggu, gitu. Makanya ada beberapa pasien yang harus terus mengkonsumsi obat, bukan karena ketergantungan, ya seperti itu, Mbak Hana. Mudah-mudahan ya Bu dapat dipahami. Karena memang butuh ya, Dok ya, supaya bisa seimbang gitu ya, Dok ya. Bahkan ada pasien saya sudah 2 kali dirawat gitu ya, awalnya sih karena on off minum obat gitu, karena seperti itu. Akhirnya kan
mungkin kerusakan di otak itu semakin luas gitu, sehingga membutuhkan obat yang lebih banyak gitu, karena tidak cukup hanya satu jenis obat. Namun karena edukasi yang kita berikan juga kuat, kemudian support sistemnya juga kuat gitu, dan dia juga pantang menyerah orangnya gitu. Saya pengen sembuh, Dok. Saya ingin berkarya, saya ingin bekerja gitu. Sampai saat ini alhamdulillah sudah beberapa bertahun-tahun dia mengkonsumsi obat, tapi dia juga bisa bekerja. Dia bisa punya ide gitu. Punya idenya dia membuka usaha gitu. Membuka usaha isi ulang air mineral gitu. Jadi dia mengelola sendiri, meskipun itu modalnya bukan modal dia sendiri, ada pamannya, ada ibunya gitu yang memberikan modal, tapi dia sekarang menjadi menjadi semangat dan penuh karya gitu. Dok, alhamdulillah meskipun ya sehari berapa galon gitu yang bisa terjual. Wah, puluhan, Dok, katanya. Alhamdulillah, meskipun ya itu bukan keuntungan untuk saya sendiri, tapi saya minimal satu, Dok, saya ingat pesan dokter bahwa saya bermanfaat gitu. Saya bermanfaat untuk diri saya. Saya bisa membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa berkontribusi terhadap dunia saya, kata gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Dia tidak berharap apa-apa, tapi dia bisa kesehariannya itu bisa bermanfaat gitu. Seperti itu. Dan dia tetap mengkonsumsi obat. Dia datang setiap sebulan sekali ke saya, dia cerita tentang usahanya gitu, dia cerita tentang orang-orang sekitar yang sudah dulu menstigma dia sebagai orang gila gitu ya, orang yang stres, tapi sekarang itu sudah terbuka bahwa ternyata orang dengan berobat ke psikiater atau konsultasi dengan psikolog, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa membantu dia untuk lebih stabil, itu bisa berkarya, itu bisa bermanfaat gitu. Dan satu hal katanya, ternyata bermanfaat itu membahagiakan ya, Dok. Itu mungkin itu yang menjadi patokan ya, yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk mensupport para penyintas. Terima kasih, Mbak Hana. Baik, terima kasih jawabannya, Dokter. Menginspirasi ya, kita jadi tahu sisi lain mungkin ya, kalau teman-teman yang belum pernah bersinggungan dengan dunia itu gitu, dunia yang PJJ dengan caregiver-nya gitu, luar biasa. Baik, kita lanjut ya, Dok ya. Ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi. Karena waktu tanya jawabnya memang sampai jam 14.45. Terasa. Iya. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, Dok. Saya sakit GERD yang parahnya tuh sesek, susah napas panjang, udah 3 bulan. Ini kambuh, belum sembuh-sembuh. Udah berobat ke spesialis dalam, spesialis penyakit dalam gitu ya, di USG abnomen, gastritis, jantung. Oh, jantung suka berdebar kencang sampai sakit dada. Lalu konsul ke dokter jantung di eko, kemudian EKG, alhamdulillah sehat. Kemudian sudah ke spesialis dokter penyakit dalam, dokter jantung, sama-sama menyarankan saya untuk ke spesialis kedokteran jiwa karena sakit saya dari gangguan psikologi, stres dan kecemasan berlebih katanya. Mohon sarannya dari dokter. Terima kasih. Silakan, Dokter. Makasih Mbak Desi, apa Bu Desi gitu ya, mudah-mudahan GERD-nya segera teratasi. Memang GERD ini sangat erat kaitannya dengan kecemasan gitu. Saling pingpong kalau menurut saya, saling menginduksi satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika memang kita tidak bisa mengabaikan gitu, ada keluhan mah ya, kalau bahasa awamnya mah gitu. Seul gitu, kalau perutnya nggak nyaman gitu, kadang terasa sebah, kemudian terasanya nyesek, bukan sesek sebetulnya ya, nyesek ke atas gitu, sehingga seolah-olah ada sesuatu di jantungnya, di dadanya yang mendorong jantung gitu, sehingga dada berdebar dan lain sebagainya. Memang ini sangat erat kaitannya dengan kecemasan juga gitu ya, Mbak Desi. Kalau misalnya timbul cemas, GERD-nya tercetus. Demikian juga kalau timbul GERD,
cemasnya juga ada karena akan timbul kekhawatiran, aduh jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan apalagi ada sesak nafas, susah nafas panjang, berpikir bahwa aduh jangan-jangan COVID gitu kan, jangan-jangan, betul itu akan dirasakan. Silahkan konsultasi kepada spesialis jiwa, nanti akan ada terapi yang diberikan gitu. Boleh bebas kemana saja, spesialis jiwa yang dikunjungi di Bogor dimanapun silahkan gitu, di rumah sakit umum gitu. Boleh dipilih, silahkan ya Bu Desi. Insya Allah tidak akan selamanya diberikan obat. Nanti juga jangan lupa untuk konsumsi ada Lubiar, kemudian Promes, kemudian satu lagi apa? Ya, teman curhat. Itu juga dalam rangka mereka akan memberikan afirmasi kepada, kemudian juga akan melatih Bu Desi bagaimana mengafirmasi diri sendiri gitu. Itu sangat penting Bu Desi. Silakan datang dulu ke spesialis jiwa untuk menentukan derajatnya ya. Oh iya, katanya adiknya Bu Bidan Susi. Masya Allah Bu Bidan Susi. Ya Neng. Ini Bu Bidan Susi ini adalah teman saya di Puskesmas Pahiyah Kabupaten Tasik. Alhamdulillah Bung ya. Ini itu Neng ya. Silakan kalau gitu, kalau misalnya ditulis ke saya, Neng Desi. Silakan bertemu saya nanti untuk curhatnya boleh ada komunitas di sini yang bisa Neng Desi akses ya untuk di Kabupaten Tasik. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya seringkali kita mendengar seperti itu ya dok. Jadi ada sakit fisik yang kemudian ke dokter mana-mana gitu ya, kayak tanda kutip jajan dokter gitu, ke dokter penyakit dalam, kemudian ke dokter jantung, tapi biasanya terjiwa terakhir gitu ya dok ya, terminal gitu. nggak langsung. Biasa kalau terminal sih kan semua serba ada, jadi lengkap. Biasanya ya, terminal semua ada, semua jurusan ada. Jadi semua jurus akan diberikan gitu Mbak Hana. Dengan segala apapun gitu, saya selalu memberikan motivasi kepada pasien-pasien saya bahwa tidak ada kata terlambat gitu. Semua bisa diatasi. Itu semua kembali lagi kepada diri kita dan kemauan kita untuk tetap sembuh dan berobat. Seperti itu Mbak Hana. Baik. Terima kasih dokter. Ada 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Dewi Endah dari Ciamis. Izin bertanya, dok, bagaimana cara mengatasi mental block sehingga sulit berkonsentrasi, emosi tidak stabil, mudah panik, dan cemas, dan sering lupa? Silakan dok. Ya, awalnya mungkin karena stresor itu ya, gitu ya. Kita kan tadi sudah belajar tuh stresornya. Kalau stresor itu tidak cepat diatasi, ya akan timbul seperti ini, gitu. Jadi sedikit saja udah buntu semua pikiran gitu, nggak bisa berpikir, nggak bisa apa, mudah panik gitu. Nah itu juga harus diatasi. Kita harus tahu dulu nih apa yang menyebabkan panik gitu ya. Ketika kondisi-kondisi apa saja yang membuat kita merasa tidak nyaman gitu, boleh bantuan menulis tuh. Kalau misalnya, aduh ada kondisi apa, misalnya hari ini nih jam 8 misalnya saya mau mengisi di radio misalnya ya, tuh perasaan saya deg-degan, udah keluar bolak-balik ke kamar mandi gitu. Misalnya nih, aduh bolak-balik ke kamar mandi, aduh sakit perut, padahal udah buang air besar misalnya biasa subuh-subuh gitu ya. Aduh, gak enak nih. Kok tiba-tiba sakit perut, kok tiba-tiba mah saya kambuh. Nah, apa gitu. Kita harus identifikasi, kita tulis aja gitu. Pada pagi hari jam sekian saya mau mengisi di radio keluhan ini gitu. Nah, berarti saya tahu nih, nanti suatu hari yang kalau misalnya sudah lebih rilis gitu ya, keadaan itu mungkin emosi yang tidak stabil atau konsentrasi tidak bulat gitu ya konsentrasinya. Mohon maaf, saya memang rumahnya pinggir jalan jadi banyak gangguan.
konsentrasinya terganggu gitu. Itu tidak selamanya, pasti tidak selamanya, nanti akan rilis, akan turun, dan saat turun itu kita bisa mengidentifikasi gitu untuk diri kita sendiri. Identifikasi apa-apa saja sih yang menjadi faktor pencetus kita untuk mengalami ketidaknyamanan gitu ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, boleh konsultasi dulu kepada komunitas-komunitas di situ tuh. Ada konselornya di situ. Silahkan nanti bercerita. Kalau memang perlu bantuan ahli, gitu boleh dikonsulkan ke psikolog klinis, ke psikiater. Kalau butuh pemberian obat dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah mengenai neuron-neuron atau saraf-saraf otak ya, sehingga membutuhkan bantuan, karena kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu kalau pikiran kita kacau gitu. Kalau kita hormon-hormonnya tidak seimbang di otak gitu, sehingga psikiater akan memberikan obat untuk menyeimbangkan dulu sehingga bisa berpikir secara logis, berpikir secara lebih tenang, lebih realistis dan lebih positif. Saat itulah dilatih gitu untuk oleh psikolog klinis, oleh komunitas-komunitas untuk membangkitkan lagi adaptasi dari mental yang menderita gangguan-gangguan tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Dewi Endah, mudah-mudahan puas dan paham ya. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan pamungkas panjang. Saya bacakan ya dok. Saya Enjang AP, usia 22 tahun, mempunyai 2 adik. Banyak sekali sekarang situs website berupa tes kesehatan mental yang sangat mudah diakses di segala usia tanpa pengawasan, yang mana sebelum menjalankan tes tersebut ada disclaimer untuk tidak 100% mempercayai hasil tes. Namun ketika saya dulu pertama kali mencoba, justru membuat saya menjudge diri saya sendiri, seperti hasil tes tanpa menanyakan ke ahlinya, padahal saya mengetahui disclaimer sebelumnya. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini dan bagaimana cara saya mengedukasi anak-anak muda di sekitar kita yang iseng mencoba tes tersebut, karena saya sendiri takut adik-adik saya menjudge diri mereka seperti hasil tes di website tersebut dan merasa insecure terhadap diri mereka sehingga mengganggu perkembangan mereka. Terima kasih dokter. Ya, insyaallah. Kang Enjang ya, Kang Enjang 22 tahun. Memang sebetulnya gitu niat dari para pemerhati kesehatan jiwa ini men-share hasil-hasil tes tersebut agar jika ditemukan hal-hal yang perlu diatasi atau perlu diperhatikan itu langsung konsultasi, sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi bisa mendeteksi diri, kemudian sadar bahwa ada sesuatu hal nih pada diri kita yang kurang ada sedikit yang harus diperbaiki dari diri kita, sehingga berkonsultasi kepada ahlinya. Sebetulnya itu mungkin tujuan dari website-website yang mencantumkan nilai screening. Yang namanya screening Kang Enjang, gitu. Namanya screening itu bukan diagnosis. Ya, ingat namanya screening bukan diagnosis, tapi hanya alat penyaring saja gitu. Sama seperti kita melakukan penyaringan emas gitu ya. Menyuling emas gitu, kemudian diambil gitu. Tidak semata-mata bahwa akan diagnosisnya akan mendapat emas gitu. Di situ ada pasir, ada segala macam yang terambil gitu. Nah, itu yang namanya screening gitu ya. Tes screening ini banyak sekali kemungkinannya. Itu yang harus kita pahami gitu. Tes screening ini bukan berarti bahwa ketika kita menyaring emas akan menemukan emas juga gitu, hanya emas murni gitu, tidak ada pasirnya, tidak ada mungkin kotoran-kotoran lainnya, tidak seperti itu. Kita jelaskan kepada adik-adiknya bahwa tes screening ini adalah untuk mencari kemungkinan gitu, dari beribu-ribu persen gitu kemungkinan yang terjadi, tapi belum berarti itu merupakan suatu diagnosis yang tepat gitu. Bagaimana diagnosis yang tepat? Ketika misalnya tersaring oleh screening itu, silahkan datang kepada ahli-ahlinya,
boleh psikolog klinis, boleh psikiater seperti saya gitu. Bisa nanti akan dilakukan wawancara yang mendalam. Bahkan untuk menegakkan diagnosis pun tidak bisa serta-merta datang, kemudian 2 jam, bisa sampai 2 jam loh kalau kita ya. Mbak Hana, kalau wawancara itu bisa sampai 2 jam gitu, satu pasien itu bisa sampai 2 jam gitu. Bahkan sampai saya juga kadang tidak bisa menghentikan gitu ketika terus menerus, tapi memang harus berhenti gitu ya, tidak bisa berlama-lama karena masih banyak yang mengantri pasien-pasien yang lain. Tapi memang tidak hanya cukup 1 kali pertemuan. Bahkan mungkin berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan baru ketemu bahwa oh ini diagnosisnya, seperti itu. Dalam perjalanan itu kita tetap berusaha, kita tetap melakukan yang terbaik untuk pasien. Dan ingat, ini screening, bukan diagnosis pasti. Diagnosis pasti itu ketemu dengan ahlinya, konsultasi, kemudian nanti digali oleh ahlinya gejala atau tanda apa yang sebetulnya ada pada diri yang di screening tersebut, sehingga bisa menentukan sehat atau tidaknya gitu, atau mengalami kendala atau gangguan. Terima kasih Kang Jang. Mbak Hana, mangga. Terima kasih dokter atas jawabannya. Selain tes-tes online itu juga ada, kalau baru-baru ini atau beberapa waktu lalu itu yang hype adalah self-diagnose. Jadi banyak itu kan, kalau di internet sudah banyak sekali gitu ya dok ya. Misalnya bipolar gitu, itu apa aja nih simptom-simptomnya, kayak gitu, gejala-gejalanya. Terus yang membaca itu merasa bahwa kayaknya aku bipolar deh. Itu bagaimana dok menanggapi itu? Ya itu juga sama, namanya screening ya. Tidak bisa. Saya juga tidak. Saya sering menggunakan instrumen-instrumen seperti itu untuk self diagnosis. Karena apa? Namanya self diagnosis itu tidak serta-merta dipahami seperti kita sebagai ilmuwan itu memahami tujuannya ya. Itu kadang tujuannya itu akan berbeda dengan yang dipahami oleh pasien atau oleh yang melakukan tes tersebut gitu. Jadi tetap kita berpedoman untuk diagnosis, kita berpedoman kepada klinis gitu. Jadi kita harus menggalinya segala macam gitu, dari seluruh kehidupannya, seluruh aktivitasnya, seluruh riwayat kehidupannya, riwayat pola asuh, riwayat lingkungannya seperti apa gitu. Pekerjaannya bagaimana, kehidupan pribadinya seperti apa, itu harus digali semuanya. Tidak bisa langsung, oh ini bipolar, oh ini. Memang kalau ahli itu ketika bertemu itu sudah ada menampilkan, misalnya ketemu sama seseorang, duduk kayaknya ini gitu ya, kayaknya ini ke arah-arah gitu kan. Itu sudah ada feeling seperti itu untuk kalau ketemu ahli. Makanya ketika saya bertemu dengan pasien misalnya, begitu datang, saya sudah mempersiapkan tuh pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke diagnosis tersebut untuk mempersingkat waktu, sebetulnya bukan untuk tidak mau perhatian segala macam gitu, karena pasien saya tidak satu gitu, tidak hanya satu, minimal kan ada 20, 12 gitu dalam sehari, bahkan bisa sampai 30, 40 gitu dalam sekali pertemuan gitu ya, apalagi di RSUD ya, dengan segala seluk-beluknya gitu. Jadi harus bisa cerdas. Semakin sering kita melakukan konseling atau melakukan pemeriksaan, di sini juga komunitas-komunitas Lumigar, kemudian komunitas Promes dan teman curhat di sini, mungkin kalau semakin sering itu sudah on tuh, sinyalnya udah ada tuh gitu. Ini kayaknya seperti ini gitu. Apalagi sudah ada riwayat dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa diagnosisnya ini, kemudian digali, dicocokkan lagi dengan ilmu yang didapat gitu. Oh iya, kemungkinan seperti ini. Jadi baru aja tampak gitu, gejalanya itu sudah terbaca gitu. Itu ya, tetap tidak berpatokan pada instrumen, tapi tetap klinis. Terima kasih, Mbak. Dokter. Terima kasih. Iya ya, penegakan diagnosis itu nggak bisa serta-merta, nggak cepat ya, nggak 1 hari, harus pertemuan berbulan-bulan begitu ya dokter ya. Baik. Oh ya, tadi yang bertanya itu Anjang itu perempuan ya? Oh iya. Masya Allah. Iya, perempuan, saya juga baru lihat. Mohon maaf ya, Dek. Oh, dokter.
Terima Iya. kasih atas jawabannya. Baik, ya. Oh, sudah pertanyaannya sudah terjawab semua ya, sapu bersih. Alhamdulillah. Banyak Udah sekali. fotonya. Iya deh, mohon maaf. Saya familiarnya kalau Enjang itu ternyata ada ya. Ya. Luar biasa. Ini membuka wawasan loh, betul-betul ya, Dek. Bagus namanya. Terima kasih, Jadi mudah diingat ya, Dek. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawaban-jawabannya. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Tadi ada yang bertanya, Dok, kalau ingin menghubungi dokter lebih lanjut itu bisa menghubungi personal atau tidak ya? Oh iya, saya bisa, tapi mohon maaf tidak menerima per telepon ya. Saya menerimanya WA karena ya ada beberapa waktu yang memang saya khususkan untuk keluarga, khususkan untuk aktivitas-aktivitas lain yang mungkin tidak dapat saya tunjukkan seperti webinar seperti ini. Masa saya masih terima telepon kan nggak, tidak mungkin. Jadi mohon maaf. Ini boleh nomor saya tulis saja di chat ya. Ya, silakan, Dok. Silakan bagi yang ada pertanyaan khusus kepada dokter. Tadi Saya sendiri tidak hafal dengan nomor telepon saya. Mohon maaf. Memori saya lebih dikhususkan untuk yang lain ternyata. Ya, 08 9-nya 3 kali. Bentar. 09-nya 3 kali. Kemudian 23 380. 08-9-nya 3 kali 213-380. Silahkan menghubungi WA saja. Mohon maaf, mungkin responnya agak slow gitu, agak lambat gitu. Tapi insya Allah saya jawab satu persatu. Insya Allah. Baik, terima kasih dokter atas kebaikan hatinya. Sama-sama. Oke, bagi yang memerlukan slide boleh ya. Silakan nanti menghubungi Mbak Hana ya. Materinya boleh diadop, silakan dengan seluas-luas. Terima kasih dokter. Nanti akan di-share di grup peserta. Kalau yang nggak tergabung di grup peserta mungkin bisa hubungi CP yang ada di flyer ya. Baik, sebelum selanjutnya adalah pengumuman door prize, tapi sebelum itu minta kepada Dokter Nia untuk memberikan closing statement acara kita pada hari ini. Silakan dokter. Terima kasih adik-adik, Mbak, Ibu-ibu semua. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita gagal dalam hidup. Kita bisa produktif, hidup dengan produktif, yaitu dengan cara bermanfaat. Bermanfaat itu bukan berarti produktif itu bukan berarti menghasilkan uang, tapi bermanfaat bagi sekitar. Dan dengan bermanfaat bagi sekitar, kita akan menjadi sehat, sehat mental. Salam sehat jiwa. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, terima kasih dokter atas closing statement-nya. Ya, ini masih di bulan Oktober ya. Di setiap tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Internasional. Selanjutnya kita akan, panitia tolong bersiap, akan menyampaikan tanda mata atau sertifikat untuk Dokter Nia. Silakan kepada panitia ditampilkan sertifikatnya. Ya, ini dia. Terima kasih Dokter Nia atas kesediaan waktunya berbagi kepada kami, mengedukasi kami semua. Semoga kita semakin terbuka ya cakrawalanya dan semakin bisa memerangi stigma terhadap kesehatan mental ataupun orang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama. Ya. Terima kasih sertifikatnya. Ya. Mau dikirimkan via WA ya. Ya, insya Allah. Semoga berkah ya dokter. Allah, amin, amin ya Allah. Baik. Baik.
Ini bisa dikecil ya. Oke, acara yang selanjutnya adalah pengumuman door prize ya. Silakan kalau teman-teman mau memberikan terima kasih dan lain sebagainya bisa dituliskan di kolom chat, mungkin dokter bisa membaca ya. Ini dia door prize-nya. Door prize-nya yang menerima door prize adalah yang pertama. Bentar nih apa? Oke. Yang pertama ada Kak Yasmin Hapulu, yaitu peserta yang pertama masuk Zoom. Yasmin Hapulu. Yang kedua ada Kak Putri Sarah Alia, ini untuk pendaftar pertama. Yang ketiga Azmi Rifatani untuk penanya pertama. Yang keempat 4567 adalah yang bertanya pada saat sesi tanya jawab, yaitu Ibu Diah Purnamasari, Dea Sukarti, Desi Delisa, Enjang juga ya tadi ya yang dari Bogor, Teh Enjang panggilannya, Enjang ya dari Bogor, penanya dan juga yang selalu on kamera. Ya, yang 9 ini ada Fitri dari Aceh, yaitu yang terjauh. Ya, selamat bagi para pemenang door prize. Yang nama-namanya tercantum di sini, silakan menghubungi CP yang tertera di flyer. Nanti hadiahnya akan diberitahu kemudian. Baik, itu saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kita pada hari ini sudah selesai. Bagi panitia, sudah ya selesai. Luar biasa acara kita, materi yang kita dapatkan pada hari ini semoga menambah lagi keingintahuan kita tentang ilmu ini, bagaimana kita mengelola emosi kita, memanage stres kita, sehingga kita bisa berfungsi lebih baik, berfungsi secara optimal di peran-peran kita masing-masing gitu. Dan selalu ingat bahwa produktif bukan selalu menghasilkan uang, tapi bermanfaat kepada diri sendiri, kepada sekitar, dan tentunya ditujukan kepada niat yang mulia, yaitu meraih keridhaan Allah. Oke, mungkin itu ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekurangan, atau terlalu berlebihan. Kami pamit undur, kesalahan mohon dimaafkan. Kesalahan dari kami dan kebenaran dari Allah. Terima kasih kehadirannya Ibu narasumber kita, Bu Dr. Nia Raini SSPKJ, kepada seluruh panitia, peserta dari 3 komunitas. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. teman-teman semua. Semua Ibu. Semua. Ya, makasih.